terkenal sebagai daerah di Indonesia yang dipenuhi oleh tempat wisata menarik dan penuh pelajaran penting yang bisa diambil. Salah satu yang paling populer adalah Observatorium Bosca. Observatorium Bosca atau yang dahulu dikenal sebagai Bosca Starenwag dibangun atas inisiasi Karl Albert Rudolf atau KAR Bosca yang dibantu oleh keponakannya R.A. Kerckhoven dan seorang astronom Hindia Belanda Johann Georg Erasmus. Bosca menghimpun para peminat untuk membentuk sebuah perkumpulan yang akan merealisasikan ide pembangunan observatorium. Pada pertemuan 12 September 1920 di Hotel Homan Bandung dibentuklah Perhimpunan Astronomi Hindia Belanda atau Nederland Indisch Sterrenkundig Vereniging atau yang biasa disebut dengan NISV yang memiliki tujuan spesifik yaitu mendirikan dan memelihara sebuah observatorium astronomi di Hindia Belanda dan memajukan ilmu astronomi. Karel Bosca bersedia menjadi penyandang dana utama dan berjanji akan memberikan sebuah bantuan pembelian teropong bintang. Sebagai penghargaan atas jasa KAR Bosca dalam pembangunan observatorium ini, maka nama Bosca diabadikan sebagai nama observatorium ini. Observatorium Bosca diresmikan pada 1 Januari 1923. Pada tanggal 17 Oktober 1951, NISV secara resmi menyerahkan observatorium ini kepada pemerintah Republik Indonesia. Oleh pemerintah RI, observatorium ini dititipkan untuk menjadi bagian dari FIPIA Universitas Indonesia yang kemudian menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung. Bersamaan dengan itu dimulailah secara resmi pendidikan tersier astronomi di Indonesia. Hingga kini ITB masih merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang menjalankan pendidikan sarjana, magister, dan doktoral dalam astronomi dan astrofisika. Observatorium Bosca juga masih merupakan observatorium astronomi terbesar di Indonesia dengan kontribusi dalam penelitian dan pendidikan astronomi yang signifikan di Asia Tenggara. Selain mengemban tugasnya dalam penelitian dan pendidikan, Observatorium Bosca melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, baik dalam bentuk kegiatan rutin maupun kegiatan yang sifatnya insidental bergantung pada terjadinya fenomena astronomi yang menarik. Observatorium Bosca pun membuka peluang kolaborasi dan belajar bagi mahasiswa maupun peneliti dari berbagai tempat di seluruh dunia. Peneliti dan mahasiswa dari berbagai tempat telah datang untuk melakukan pengamatan astronomi, melakukan analisis data astrofisika, dan belajar instrumentasi. Observatorium Bosca juga menerima mahasiswa maupun peneliti yang ingin belajar topik-topik non-astronomi yang relevan seperti tentang sejarah, bangunan, manajemen, serta lingkungan di Observatorium Bosca. Sejak tahun 2004, Observatorium Bosca dicanangkan sebagai cagar budaya nasional dan pada tahun 2008 ditetapkan sebagai objek vital nasional. Melalui surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Observatorium Bosca ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat nasional melalui penilaian atas kualitas kondisi fasilitas lahan dan fisik gedung dan instrumentasi observatorium, koleksi hasil pengamatan, dan pustaka yang tak ternilai. Dan juga bahwasannya Observatorium Bosca masih terus berkontribusi pada sains astronomi dan pada upaya pencerdasan bangsa Indonesia. Pada tahun 2021, Observatorium Bosca diangkat sebagai bangunan cagar budaya peringkat kabupaten melalui surat keputusan Bupati Bandung Barat. Sebagai tempat wisata yang mampu menawarkan banyak hal menyenangkan, observatorium ini mampu memuaskan hasrat pengunjung yang memang memiliki minat tinggi terhadap ilmu astronomi. Oleh sebab itu, ada beberapa aktivitas menarik yang dapat dilakukan di Observatorium Bosca, yakni mendengarkan informasi secara visual, mengunjungi bangunan kupol, melihat objek langit, serta menggunakan teleskop Zeiss besar. Ketika kita membicarakan tentang Observatorium Bosca, kita akan langsung teringat dengan bentuk bangunannya yang begitu unik dan lucu. Selain itu, masih ada banyak lagi daya tarik yang dimiliki oleh salah satu pusat penelitian yang terpopuler di Indonesia ini, yaitu dibangun sejak zaman perjanjahan, dijadikan objek vital nasional, suasana yang sejuk karena dikelilingi oleh pepohonan, ragam teleskop yang menarik, hanya buka 4 kali dalam sebulan, bangunan yang unik, serta sarana edukasi anak yang menyenangkan.